Kalau saya dalam keputusan kongres partai, makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ingat loh, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati loh kamu. Saya pecati loh. Biar aja ini kan dikasih hasil ini terbuka Bu. Biar saya pikir semua orang biar tahu. Inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengikuti aturan partainya dan solid bersama dengan rakyat. Seorang presiden yang memberikan visi misi kepada siapa? Seluruh bangsa Indonesia. Tujuan bernegara kita adalah ke sono. Kalau kayak kapal, kapalnya menuju ke sana. Nahodanya nggak ada macam-macam, only one. Only one. Karena kita adalah sistem presidensial, bukan sistem parlementer. Ingin saya tegaskan, itu mestinya di-quote dengan benar oleh media. Kita sistemnya adalah presidensial, bukan sistem parlementer. Akibatnya kan saya suka bingung loh Bapak Presiden. Kok bilang koalisi, koalisi, koalisi. Tidak ada, tidak ada. Kalau kerjasama, yes. Kenapa? Koalisi itu kan saya ngikuti terus yang namanya pemilihan Prime Minister. Kenapa bedanya kita apa? Kita nggak punya Perdana Menteri. Ini tata kenegaraan kita loh. Ini tata kenegaraan kita. Ini tata kenegaraan kita, tahu nggak? Kalau masih ada yang ngomong di PDI Perjuangan urusan koalisi, koalisi, out. Berarti tidak ngerti sistem ketatanegaraan kita. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ya. Kalau ada kader yang mau main manuver 2 kaki, 3 kaki, udah deh berhenti atau nanti saya pecati gitu. Iya. Oke, kita sudah kehadiran dua narasumber untuk membahas mengenai Rakernas kemarin, di mana banyak arahan yang diberikan oleh Megawati kepada kadernya. Sudah hadir di studio Mas Gun Gun Herianto, dosen komunikasi politik UIN Syarif Hidayatullah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Gun. Selamat pagi, sehat Mas? Mas Bayu, selamat pagi. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga sudah ada Andreas Hugo Parera, politisi PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi. Bayu, selamat pagi. Sehat ya Bang ya? Selamat pagi. Oke, Bang Andreas, kita langsung ke Abang dulu deh Bang. Ini melihat kayaknya banyak sekali arahan, kemudian narasi begitu ya. Tapi yang paling disoroti adalah mengenai saat Bu Mega menyatakan bahwa kader partai PDIP yang bermanuver main 2 kaki, 3 kaki, dipecat atau keluar saja begitu Bang. Sebenarnya arahan ini apakah memang menandakan bahwa Bu Mega ini sudah gerah begitu Bang? Ya, di dalam hampir setiap kali rapat kerja nasional itu apalagi menuju pada situasi atau event-event politik yang penting. Dan di sini kan tahun 2024 kan kita menghadapi menuju ke pemilu baik pemilu legislatif, pilpres maupun pilkada nanti 2024. Nah, Rakernas ini juga adalah salah satu pertemuan yang
untuk mengkonsolidasi partai. Sehingga kalau Ibu mengingatkan seperti itu sebenarnya biasa, dari tiap kali rakernas Ibu selalu mengingatkan dan mengingatkan dengan keseriusan, dengan nada yang ya tegas bahwa, dan Ibu selalu tegas terhadap hal-hal yang sifatnya soal disiplin partai, soal loyalitas partai. Saya kira ini adalah sikap Ibu terhadap kader-kader partai yang menurut beliau atau sesuai dengan aturan partai, ya itu harus menjaga disiplin tersebut gitu. Sehingga memang Ibu mengingatkan itu secara terbuka dan pada seluruh kader yang mengikuti Rakernas ini. Oke, berarti memang ada ya Bang ya kader yang diindikasikan begitu bermain 2 kaki, 3 kaki atau bermanuver di luar ketentuan partai gitu. Kalau yang melakukan itu pasti diperingati. Ada aturan-aturan, ada peringatan lisan, ada peringatan tertulis, bahkan sampai dipecat. Karena itu ada di dalam aturan partai, di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Sehingga apa yang Ibu sampaikan itu adalah mengingatkan bahwa di dalam aturan kita ada aturan partai, ada aturan yang mengatakan, ada pasal-pasal yang mengatakan bahwa ya kader yang melakukan ya tindakan indisipliner ya itu bisa sampai dipecat, bukan atas kemauan Ibu sendiri, tapi memang ada aturannya seperti itu. Bang, apakah ini juga merespon dinamika politik begitu ya? Ada partai-partai lain yang juga melirik salah satu atau beberapa kader PDIP juga, Bang. Jadi ini meresponnya dengan seperti itu kah? Ya, ini membicarakan aturan main. Kita mesti lihat konteks secara keseluruhan dari apa yang mulai Ibu sampaikan dari awal sampai dengan akhir. Poinnya itu adalah ya menjaga disiplin partai di dalam konteks menghadapi event-event penting seperti menuju pada pemilu 2024, dan itu harus selalu dilakukan. Bahkan di dalam situasi yang biasa, artinya tidak ada tahun-tahun politik biasa, itu pun kalau tindakan-tindakan indisipliner itu bisa sampai pada dipecat gitu. Kalau tindakan itu ya dianggap atau sesuai dengan aturannya diputuskan oleh Mahkamah Partai, kemudian direkomendasikan kepada ketua umum untuk dipecat, ya dipecat. Oke, baik, saya ke Mas Gun-Gun, Mas. Jadi ini bersifat umum dan itu menyangkut pada aturan ADART yang ada di partai. Karena sudah ada aturannya begitu ya Bang Andreas. Nah, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau melihat dari apa yang sudah disampaikan Bang Andreas, Mas Gun-Gun juga menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Mega. Ini hanya sekedar mengingatkan saja atau memang sudah menyempit pada sosok-sosok tertentu begitu, Mas? Iya, saya pikir ini menyangkut dinamika ya. Dinamika kontestasi elektoral sekaligus mengonsolidasikan kuasa politik di internal. Jadi sosok Ibu Mega kan menyatakan pernyataan yang menurut saya verbal agresif pada saat konsolidasi internal itu hubungannya dengan bagaimana mengkondisikan internal ya PDI Perjuangan menghadapi momentum strategis 2024. Dan nampak sekali kan bahwa fenomena itu menggambarkan Bu Mega di puncak hierarki otoritas. Betul nggak? Betul. Dan betul bahwa aturan organisasi di PDI Perjuangan kan memberi memang kepada perintah kepastian bahwa hak prerogatif dalam menentukan capres maupun pasangan cawapres itu kan berada di sosok Ibu Mega. Jadi kalau saya lihat itu mengkonfirmasi aja sebenarnya bahwa Bu Mega berada di puncak hierarki otoritas dan berupaya untuk mengonsolidasikan kuasa politik internal supaya kemudian kondusif. Kira-kira bacaan saya begitu. Kalau melihat mungkin tafsirnya ancaman ataupun narasi politik, gesturnya Bu Mega, kalau Mas Gun melihatnya gimana? Iya kan jelas ada dinamika yang terjadi kan sebelum ini. Misalnya ada partai lain yang menyebut kader PDI Perjuangan gitu ya. Sebut aja Pak Ganjar Pranowo misalnya disebut oleh Partai Nasdem, satu di antara 3 nama. Kemudian juga kan godaan untuk main 2 kaki dari kader itu terbuka sebenarnya, mengingat momentum pemilu itu biasanya akan ada aja irisan persuasi untuk kemudian membawa misalnya figur-figur potensial
berkolaborasi kerjasama politik atau sebut aja koalisi dengan kekuatan lain. Karena dinamika internal juga belum selesai kan. Maksud saya begini, sejumlah pertimbangan misalnya ketokohan, figur berarti ya, kemudian dinamika internal dan eksternal partai politik, itu akan menurut saya menjadi warna gitu ya. Kayak misalnya pergerakan si A si B di elit partai, apakah kemudian mengonsolidasikan kuasa politik di luar misalnya garis hierarki partai, kan mungkin aja ada sekelompok kecil di internal PD Perjuangan yang keluar dari batasan afiliatifnya. Maksud saya, oke, ini ada putusan partai yang memberi hak prerogatif pada pada Pak Bu Mega, tapi kemudian ada aja misalnya yang kemudian bermanuver, kan memungkinkan. Kenapa? Karena namanya politisi kan. Makanya kemudian saya membaca bahwa ada ketegasan dari Ibu Mega untuk mengkondusifkan internal PD Perjuangan. Kira-kira begitu. Oke, saya ke Bang Andreas lagi. Bang Andreas, kalau tadi berangkat dari pernyataannya Mas Gun-Gun gitu, dan yang banyak juga disoroti oleh media begitu. Apakah apa yang disampaikan Bu Mega ini salah satunya adalah ketika nama Pak Ganjar Pranowo itu muncul di rekomendasi capres dari Partai Nasdem? Ya, kalau terhadap nama itu biasanya langsung dipanggil, diundang untuk kemudian disampaikan secara langsung oleh ketua bidang kehormatan, kemudian ya disidangkan gitu. Tapi kalau ini kan rapat terbuka dan sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum itu adalah, yaitu tadi seperti Mas Gun-Gun sampaikan, itu adalah menegaskan bahwa di dalam aturan di partai itu ada tertulis bahwa ya kalau kader-kader yang melakukan indisipliner, tindakan yang indisipliner, maka ya mereka akan memperoleh konsekuensi itu gitu. Jadi itu menegaskan, mengkonfirmasi bahwa ada aturan dan ada otoritas yang bisa melakukan itu gitu. Sehingga ya seluruh kader di dalam konsolidasi partai ini supaya kita ini tetap solid, kita tetap ada dalam satu komando yang berdasarkan aturan main ini, itu mengingatkan kepada semua kader gitu. Bahwa kalau ini terjadi pada orang per orang ya itu akan dilakukan tindakan, ya itu biasa di dalam hampir dalam setiap pertemuan rakernas atau menghadapi momen-momen politik yang penting, ya Ibu selalu mengingatkan. Saya kira ini bukan pertama kali, sering Ibu mengingatkan seperti ini kepada semua kader. Bang Andreas, tapi itu sudah dalam kategori melanggar ADART nggak, Bang? Kenapa? Yang dilakukan begitu ya, maksudnya dinamika politik, mendengar ada salah satu kader yang juga masuk dalam jajaran yang diusung oleh partai lain, itu masuk nggak dalam sesuatu pelanggaran ADART di PDIP, Bang? Itu nanti akan disidangkan oleh Mahkamah Partai gitu. Kan apakah itu tindakan yang bersangkutan, apakah tindakan orang lain, kan bisa kelihatan, semua orang juga bisa menilai gitu. Jangan kemudian kita memaksa-maksa seolah ini ada persoalan. Ya kalau misalnya ada sesuatu peristiwa yang kemudian yang terjadi yang dilakukan oleh orang lain, kemudian saya tidak tahu apa-apa, apakah saya salah gitu? Ya. Oke. Nah, tapi dengan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Mega gitu ya. Tadi Bang Andreas menyebutkan ini hanya mengingatkan gitu, ada aturan ADART yang harus dipatuhi begitu. Nah, ketika menyampaikan hal tersebut, ini kan juga saya sih membacanya begini, berarti Bu Mega atau PDIP juga sudah mengindikasi ada kader-kader yang memang keluar jalur gitu loh, Bang Andreas. Dan itu ada atau enggak? Ya di partai ini kan begini banyak manusia, Bayu. Begini banyak orang gitu kan. Bahwa mungkin saja terjadi di mana, mungkin terjadi di Papua sana, di NTT sana, di Aceh sana, dan itu semua ya bisa mungkin terjadi, dan ini kemudian ada aturan. Ibu mengingatkan makanya bahwa di dalam situasi bahwa yang muncul di media kan apa yang dinamika yang begitu, tapi ini Indonesia ini besar gitu, partai ini besar gitu. Sehingga apa yang disampaikan dan ini diikuti oleh seluruh kader, baik yang melalui kan kemarin kan terbuka kan, rapat terbuka, baik melalui secara daring maupun secara luring gitu. Okay. Ribuan kader yang mengikuti, mendengar ini, sehingga ini disampaikan secara terbuka, secara umum kepada seluruh kader. Baik.
bahwa siapa saja bisa terjadi. Pengalaman sebelumnya kan sudah membuktikan bahwa partai ini dalam hal disiplin dan ketua umum tegas terhadap tindakan-tindakan yang indisipliner tersebut. Oke. Kita harus jeda dulu sejenak Bang Andreas, nanti saya mungkin mau ke Mas Gun-Gun melihat apakah ini memang ditujukan untuk kader partai atau mungkin ke Pak Jokowi juga, melihat Pak Jokowi saat di pertemuan Projo sempat ada mengindikasikan pilihan. Nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.